penting. Karena ada pepatah mengatakan mens sana in corpore sano. Kalau kita banyak olahraga, badan jadi sehat, otak sehat, semuanya sehat. Kok sama? Situ yang nyamain. Oh, nggak bisa, saya duluan. Nggak bisa. Warna pihak saya. Jangan suka ikut-ikut orang dah. Oh, nggak bisa. Pakai dong ide sendiri. Nggak bisa. Nggak bisa, gimana? Memang warna udah, bisa. besok-besok jangan pakai warna ini. Itu namanya plagiat, tahu nggak? Oh, nggak bisa. Mas Yono. Pak Ustadz, apa kabar? Ya Allah. Nih, ngapain di sini? Berarti mantan tukang somai dong, Ustaz. Jualan Oh, dia kenal. Ustaz, memang pekerjaan saya dulu jual somai. Lo dulu bukannya Ustaz mantan ada tukang usaha somai. gitu. Memang somai, Pak. Indah perjalanan hidup. Mantan ya? Mantan apa? Orang pernah juga jualan somai. Maklumin ya. Dimaklumin aja. Kalau orang ngajak ngomong kagak diliatin. Nih, gue udah ngeliat lu. Tuh, maksudnya dengerin. Maklumin. Iya. Sama Habib Pak Ustadz, sama. Oh, nggak bisa sama dong. Dia yang ikut-ikut saya. Masa orang baju pink diikut pakai pink. Sepeda kalau diping-pingin. Rasul seneng warna hijau. Nah, terus cocok Rasul dong, sering pakai warna putih. Tadi Ustadz Terus nanya kan, umatnya ini pada siapa? ngikutin Saya jawab pakai warna Udin. putih. Rasul nggak marah. Ini siapa ya? Saya Udin. Oh, sombong sekali Saya ya. pasti sombong. Iya, Rasul aja tidak sombong. Kalau gitu, coba kita duduk. Kita ngobrol ntar. Siapa sombong? Tadi Ustadz nanya kan, ini siapa? Saya jawab Udin. Iya, terus saya jawab lagi, Rasul saja tidak sombong. Masa Udin sombong? Apa nggak malu sama Rasul? Ayo. Iya ya. Kalau gitu, coba kita duduk. Kita sambil ngobrol ntar. Iya. Mas Yono ini dikenal dengan somai pink. Dulu beliau ini bisnismen loh. Iya, dan sekarang masih bisnis. Cuma beda kelasnya doang. Ini ngomong-ngomong, kenapa bisa begini? Iya, ini begini Pak Ustadz, indah perjalanan hidup. Gitu ya. Iya, benar Pak Ustadz. Dan juga, tapi semuanya ini apapun perjalanan hidup saya sikapi dengan positif. Lu ngapain sih? Kutu banyak banget. Kurang ajar Harusnya lu. dibelakangin. Maklumin Pak ya. Iya, Ya kalau SD nggak lulus gitu. Ayo tarik mah. Lu mau ngapain sih? Ya udah pegangan, pegangan. Terus gimana? Ya saat ini sampai seperti ini ya, saya hanya bisa bersyukur. Pada saya yakin banget apapun manusia ini tidak lepas dari peran Allah. Oh gitu. Benar, saya yakin banget bahwa kalau Allah mengendaki apapun bisa terjadi. Tidak ada di dunia yang mustahil untuk kehidupan manusia. Masya Allah. Enggak, ini ngomong-ngomong, Ya. kenapa pakai baju pink? Ini stocking Pak. Diem. Gini Pak Ustadz, ini warna kesukaan anak saya, putri saya. Gitu. Dan putri saya itu korban perceraian. Selama 5 tahun lebih, satu mau ketemu dipersulit oleh istri, mantan mertua saya. Mempersulit saya ketemu untuk anak saya. Nah, untuk merasakan rasa kangen dan rindu saya pada anak, warna kesukaan ini saya angkat jadi nama usahaku somai. Jadi tadi somai pink. Gitu. Ya bisa jadi kagak mau ke anak yang mau ditemuin bapaknya. Kenapa? Ya tukang somai ya bisa. Maaf Din, di dalam Quran itu ada la yaskhar qaumun min qaumin. Jangan satu kaum menghina kaum yang lain. Boleh jadi ya yang dihina itu lebih baik. Din, biar urusan kerja somai seperti ini berkah. Somainya halal. Tanya dong, kenapa usaha bisa bangkrut? Ini Mas Yono, kenapa usaha tuh bisa bangkrut? Ya karena terjadilah mismanagement. Itu terjadi tahun 2003. Pada waktu itu saya 2003 usahaku rontok. Akhirnya dalam keadaan terpuruk, malah ketambahan saya digugat cerai oleh mantan istri saya. Sekarang kira-kira dapat pelajaran apa nih? Itu pelajaran saya sangat berharga adalah walaupun dalam keadaan yang sangat terpuruk Pak Ustadz, ternyata di balik itu Allah punya rahasia yang tidak saya ketahui. Akhirnya saya bisa bicara begini, saya menyadari setelah berapa tahun ini saya alamin. Dan saya pernah ada rasa putus asa Pak Ustadz di tahun 2008 saya pengen mengakhiri hidup saya dengan cara bunuh diri. Wow, laknat tuh nggak boleh.
Nggak boleh itu, dilarang sama agama. Allah tidak mengizinkan kalau kita bunuh diri, bukan gitu kan? Benar nih. Benar. Subhanallah. Jarang-jarang benar, 24 jam cuma 2 detik doang benernya. Kan Ustaz lama. Diikutin saya masa saya Hidup saya udah nggak berguna pada waktu itu. Pikiran saya, kok mati sekarang mati lebih awal lebih baik. Itu pikiran gitu. saya. Tuh, dengerin. Pada waktu itu, hitungan detik pikiran berubah. Saya sadar, kenapa hal sebodoh ini saya lakukan. Hitungan detik itu kereta lewat, saya nggak jadi menabrakan ke kereta api. Ya Allah, mau nabrakin diri ke kereta. Bener ini. Coba. Siapa? Ente coba nih. Buat saya example. Iya, example. Keretanya yang kalah Tad. Masya Allah, gua kagak percaya. Ini orang saya kemari, dia ke sono. Oh iya. Akhirnya itu detik saya berubah, begitu kereta lewat, saya tetap ada di tepi kereta api, tapi tekad saya tetap sama mengasingkan diri. Jadi nggak jadi bunuh diri, saya mengasingkan diri dari keramaian. Akhirnya saya putuskan, saya hidup yang nggak jelas. Ada suatu petunjuk bahwa saya harus ke masjid, ternyata masjid itu rumah Allah. Akhirnya jiwa saya bisa tenang dan naluri bisnis saya bisa berjalan, dan saya putuskan untuk mulai usaha lagi. Tapi walaupun bagaimana, jangan putus asa Mas. Berjuang. Kalau yang ngomong ini, gue percaya Din. Tapi kalau yang ngomong lu, mohon maaf lahir batin. Heran kalau saya ngomong romana ora di enden pisan. Ya gimana lu mau omongan mau dipercaya, muka aja kagak bisa dipercaya. Ya, dagang kerupuk ini umur sejak 2 tahun ini. Oh 2 tahun belakangan ini Ya, dagang kerupuk? Iya, tentunya profesi mijit-memijit. Oh tadinya mijit? Ya, jadi istilah kerennya ya Mas Yase lah. Gitu. Mas Yase. Hubungan sama anak gimana sih? Alhamdulillah, mulai karena saya lakukan ternyata mungkin Allah mendengar Ya Allah. apa yang saya lakukan ini. Ternyata tepatnya di bulan Januari tahun 2011, walaupun lewat salah satu stasiun televisi, saya bisa ditentukan dengan kedua anak saya. Alhamdulillah. Ini subhanallah memang pemirsa ya. Artinya sesuatu yang bisa menarik hati orang lain itu ternyata akan menyambungkan kepada hati-hati yang lain. Tapi ingat, niatnya adalah dengan ketulusan, bukan niat yang dibuat-buat. Nah, karena beliau adalah tulus gitu, karena cinta kepada anak dan gak berharap apa-apa. Ternyata karakteristik Pink ini justru membawa beliau akhirnya ketemu lagi dengan anak-anak beliau. Baik lagi nggak mau bini? Oh enggak, karena mantan istri saya udah nikah sama orang bule warga negara Inggris dan udah kehidupan lebih baik. Alhamdulillah. Bersyukur dong ya. Saya bersyukur. Artinya melihat kedua anak saya kan terjamin, mau nggak mau. Baik pemirsa, yang pasti agama itu melarang kita untuk berputus asa. Karena orang-orang yang berputus asa itu adalah orang-orang yang berpikir bahwa tidak ada lagi hari esok. Sementara bicara hari-hari itu ada 3. Hari kemarin, hari ini, dan hari esok. Yang kemarin sudah tidak kita bisa lagi kembali kepadanya. Yang hari ini saatnya kita melakukan yang terbaik. Hari esok kita tidak pernah tahu. Nah, disitulah sifat tawakal, berserah diri, berpasrah diri. Dengan semaksimal mungkin kita melakukan yang terbaik untuk hari ini, supaya hari esok menjadi hari yang paling baik. Ingat, kita seperti ini adalah karena semua pengalaman-pengalaman kehidupan kita. Setelah obrolan yang sangat inspiratif dengan Pak Yono tadi, yuk kita jalan-jalan lagi bersama UJ dan Udin. Kagak mau lihat tidak? Gue ngelihat ke depan, lu berisik sih orangnya. Ini lagi nyebrang kagak mau ini. Ngomong jangan sembarangan, itu orang tua. Turun. Ya ilah, ini susah banget si motor kegedean. Nyebrang kagak mau nanya-nanya dong orang Pak. Bapak mau kemana Pak? Mau jualan. Iya saya nggak tahu mau jualan. Enggak, maksudnya enggak, ini Bapak dagang. Iya Pak. Ini karena di pinggir jalan. Iya, ngeri banyak kendaraan Jadi Pak. kita pindah ke sana ya. Maaf,
Kalau boleh tanya, keseharian Pak Jamal itu apa sih? Ya dagang kerupuk ini umur sejak 2 tahun ini. Oh, 2 tahun belakangan ini Ya, dagang kerupuk. Iya, tadinya profesi mijit-memijit. Oh, tadinya mijit. Ya jadi istilah kerennya ya Mas Yase lah. Gitu. Mas Yase. Ya. Mas Age. Iya Mas Aga. Mas Aga kan tulisannya. Oh iya. gitu. Bacaannya Mas Yase. Mas Beliau Mano. tahu tuh Mas Age tulisannya. Terus kenapa sampai jualan kerupuk? Kenapa nggak mijit lagi? Itu saja lama-kelamaan agak suram gitu soalnya. Bapak, punten maaf. Ya. Bapak jualan kerupuk pergi dari rumah. Ini kan beresiko besar. Pak Jamal, Kenapa nggak diam aja di rumah Pak pakai jualan? Kan ada anak. Lah kan ikhtiar ini diperintahkan sama yang kuasa mah ya. Karena ada keluarga berarti ada amanah gitu. kalau saya boleh jujur, sesungguhnya kita ini sedang bertemu dengan wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali itu tidak harus bersorban, bergamis, berjubah, menenteng tasbih. Ini adalah sebuah pesan yang harus mampu membuka mata kita. Sebetulnya sesungguhnya siapa yang melihat? Saya, kalian, atau beliau? Jangan-jangan sebetulnya tidak bisa melihat itu saya dengan pemirsa. Tapi beliau, mata hati beliau begitu sangat terbuka. Meskipun mata ini tidak melihat. Inilah kekuasaan yang sangat luar biasa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada kita, bahwa di sekeliling kita begitu banyak pesan yang bisa disampaikan. Pemirsa tahu nggak? Ternyata Bapak Jamal ini pernah diundang datang ke Universitas Indonesia bertemu dengan 6 profesor. Sekarang pengen tahu seperti apa? Saya akan tanya kepada beliau. Pak Jamal, mohon maaf. Katanya Pak Jamal pernah diundang ke kampus Universitas Indonesia. Iya yang di Depok itu. Yang di Depok. Iya. Ketemu dengan beberapa profesor di sana. Oh, di Itu situ. ngapain? Jualan kerupuk. Jualan kerupuk. Diundang untuk motivasi mahasiswa di sana. Oh, pemirsa, sebetulnya Pak Jamal ini adalah seorang profesor. Profesor tanpa gelar. Kok tambah gelar? Ya, artinya gelar profesornya beliau ini yang memberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan gelar yang diangkat oleh manusia. Buktinya apa? Beliau bisa diminta untuk memberikan motivasi kepada mahasiswa-mahasiswa. Mohon maaf loh, mau masuk UI itu kan gak sembarangan. Nah, ketika seorang beliau yang hanya berjualan kerupuk, tapi memiliki hati yang punya semangat luar biasa, sebagai seorang manusia yang tidak mau lebih hina daripada binatang, ternyata itu cukup memberikan satu alasan. Sebuah kampus besar yang diisi oleh orang-orang cerdas menghadirkan beliau untuk menyampaikan tentang yang namanya motivasi. Itu semuanya tidak terlepas dari kebesaran yang Maha Kuasa itu ya. Subhanallah. Soalnya ya apa artinya sih seorang buta begitu ini sama dengan anda ini kan ya. Saya jadi nggak enak dipanggil Anda. Saya Udin bukan Anda Pak. Ya sama juga. Satu pelajaran lagi yang kita dapat, apapun itu namanya dan bagaimanapun itu kejadiannya, beliau selalu menyambungkan bahwa di sini ada kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya adalah apa? Kalau tanpa kebesaran Allah dan campur tangan Allah, sesungguhnya manusia tidak akan memiliki kekuatan dan kemampuan apapun. Subhanallah. Kau yang maha mendengar, kau yang maha melihat, kau yang maha pemaaf, padamu hati bertobat. Maaf Pak Ustadz, saya juga ini mu'alaf ini Pak. Oh, mu'alaf? Iya. Oh, boleh. Mu'alafnya dari kapan? Alangkah indah orang bersedekah dekat dengan Allah. Mohon maaf Pak Jamal, mulai tidak bisa melihatnya itu dari kapan? Saya umur 5 tahun. Maaf Pak Ustadz, saya juga ini mu'alaf ini Pak. Oh, mu'alaf? Mu'alafnya dari kapan? Ya sudah ketika merantau di Cilegon, itu jadi kita pesantren 6 bulan. Soalnya jangan sampai ikut Islam itu asal-asal ikutan apa. Subhanallah. Jadi harus tahu dasarnya. Tadi saya juga tertarik dengan Pak Jamal bilang bahwa begitu banyak orang tidak bisa menghargai pekerjaan sekarang. Itu maksudnya apa? Maksudnya orang itu biar tidak meremehkan kemampuannya yang ada. Kalau kita bisa menerjemahkan gitu kan, kalau kata dalam agama kan harus bersyukur gitu ya. Kalau kata bahasa biasa Mbak,
belajar menghargai kemampuan kita sendiri. Aduh, subhanallah. Kalau kita sendiri nggak mau menghargai, bagaimana dihargai orang? Kan Iya, gitu ya. iya. Andai dunia tanpa cintanya, gelaplah hati, gelaplah jiwa. Tapi kalau suka dengerin lagu, kira-kira Pak Jamal apa lagu apaan? Wah, saya sekarang sih kurang apa lagu-lagunya, cuma senang aja ya. Oh gitu. Kalau Zaman Quran, muda, kalau Al-Quran ya ayat yang pendek-pendek ya hafal. Kalau ayat yang panjang-panjang ya cuplikan-cuplikan aja ya. kayak apa? Ayat yang panjang cuplikannya kayak apa? Suratnya Nabi Daud itu yang katanya angin pada tunduk pada Nabi Daud itu ya. Ayat yang 37 kalau nggak salah itu ya. Surat Sot, Ya surat 36 itu kalau nggak salah ya. Surat Sot dari mulai ayat 35, 36, dan 37. Saya bacain ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yambaghi li ahadin min ba'di antal wahhab fasakharna lahur riha tajri bi amrihi ruhaan haitsu asaba wasyayatina kullabanna'in wa ghawasin wa akharina muqarranina fil asfad. Subhanallah, luar biasa ya Allah. saya juga ngikutin. Apa lu? Tadi. Udah. Sekarang gue mau tes lu, Din. Ya. Sekarang lu dalam kondisi tidak bisa melihat, terus lu bawa ini kerupuk. Coba. Ya. Ini mata nggak betul dulu. Kayak main ciluk Pak ini mah. Dah. Kok berat sekali ya? Ya. Ini mana nih? Terus jalan. Ya. Udah pakai feeling. Feeling apa? Orang kagak lihat. Bah, kagak diurusin Dan Pak Jamal juga kagak ada yang ngurusin jalan. Betul. Kayak saya orang mah. Nah, Pak Jamal juga kagak ada yang nuntun. Pak Jamal, tuntut saya. Kurang ajar lo. Pak Jamal aja yang nuntun Allah. Masa lo nggak yakin kalau Allah menuntun lo? Benar-benar dah. Betapa merasakannya kalau kita itu tidak bisa melihat. Ya sekarang gini, Udin taruh di sini. Sekarang Udin coba ngomong Ya. Nah. di kamera sama pemirsa. Nah. Gimana tadi coba pengalamannya? Pemirsa, bagaimana seandainya kita yang tidak bisa melihat, menjalankan bebawa ini tanpa melihat apa yang kita rasakan? Subhanallah, Bapak ini aja tanpa melihat masih bisa jalan. Ya kita yang pura-pura aja masih nggak bisa berjalan. Subhanallah. Begitu tak? Begitu? Dah, kagak didengerin orang ngomong. Baik pemirsa, saya sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Semua sudah cukup mewakili apa yang pemirsa bisa cerna dalam hati dan pikiran pemirsa. Satu hal yang bisa kita ambil pelajaran yang sangat berharga dari semua apa yang sudah kita obrolin adalah apa? Jangan pernah sangsi jika Allah itu ada. Jangan pernah ragu kalau kita selalu di bawah perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan episode ini bisa membawa keberkahan dan keyakinan serta bisa menjadi sebuah solusi dari semua masalah yang ada di dalam kehidupan kita. Dan mudah-mudahan episode ini ditonton oleh semua orang-orang yang bermasalah. Sehingga selesai dia menonton ini, dia punya keyakinan bahwa setiap persoalan tidak ada yang tidak bisa diselesaikan jika dia yakin kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia punya semangat untuk tahu bahwa hidup ini harus diperjuangkan. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang